Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang indikator makroekonomi. Yang lebih spesifiknya, saya akan menjelaskan apa itu metodologi perhitungan GDP. Apa kepanjangan dari GDP? GDP itu Gross Domestic Product, atau dalam bahasa Indonesianya itu Produk Domestik PDP, yang merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu negara. GDP didapatkan dari penjumlahan setiap nilai tambah yang diperoleh dari seluruh unit usaha di dalam suatu negara. GDP atau Gross Domestic Product merupakan jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara yang berupa barang dan jasa dalam jangka waktu 1 tahun. Termasuk di dalamnya itu hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing atau suatu perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia atau yang bersangkutan tersebut. Nah, nama lain dari GDP itu kan tadi PDP atau produk domestik bruto. Rumus GDP itu ini rumus GDP-nya. Pendekatan pendapatan nasional yang banyak digunakan untuk menghitung PDP atau GDP itu adalah pendekatan pengeluaran. Nah, ini rumusnya. GDP sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah ekspor dalam kurung ekspor kurang impor. Nih, kalau dalam bentuk yang lebih, ini rumusnya GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurang X kurang M. Berarti hasil dari X kurang M baru ditambah ini. Ini keterangannya. C tadi kan, C itu konsumsi. C sama dengan konsumsi atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga. Terus apa itu? I itu investasi. Itu lebihnya ke sektor usaha. Terus ada G, tadi kan G. G itu pengeluaran pemerintah. Berarti dalam terus tadi ada X kurang M. X itu ekspor, terus M itu impor. Itu lebihnya ke sektor luar negeri. Biasanya yang jadi konsumsi ini kan kita yang orang awam yang mengkonsumsi. Terus kalau sektor usaha itu lebihnya yang kayak pengusaha atau apa gitu. Terus pengeluaran ini pemerintah, ini yang memegang pemerintah. Terus sektor luar negeri ini berarti orang yang di luar negeri gitulah. Lanjut ke slide selanjutnya itu kita masuk ke contoh soal. Jadi contohnya kayak gini, suatu negara mempunyai pendapatan nasional sebagai berikut. Yang diketahui konsumsi masyarakat sebesar 90 juta. Terus pendapatan laba usaha 40 juta. Pengeluaran negara 300 juta. Pendapatan sewa 25 juta. Pengeluaran investasi 75 juta. Ekspor 50 juta. Impor 35 juta. Nah, ini berarti konsumsi masyarakat ini termasuk dalam bentuk rumusnya tadi itu kan berarti C. Sabar, langsung masuk sini aja. Nih, hitunglah GDP dari negara tersebut. Nih rumusnya. GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung S kurang M. Terus GDP sama dengan, kan tadi ini kan 90 juta itu konsumsi masyarakat. Berarti nih C 90 juta tambah I 75 juta itu kan nih. Itu berarti investasinya. Investasinya tambah 300 juta itu pengeluaran pemerintah. Oke, maaf. Nih pengeluaran pemerintah. 50 juta dikurang 35 juta. Berarti ekspor dikurang impor.
GDP-nya dapat hasilnya dijumlahin 90 juta tambah 75 tambah 300 itu dijumlahin dulu, berarti 465 juta. Terus 5 jutanya dikurang 35 juta, dapatnya hasilnya 15 juta. GDP-nya itu sama dengan 480 juta. Jadi besar GDP atau PDB dari negara tersebut adalah 480 juta. Jadi inilah sedikit penjelasan tentang mencari GDP. Kita masuk materi kedua, itu pendapatan dan produksi agregat. Oke, lanjut. Ini pendapatan dan produksi agregat. Kita masuk dalam pengertian dulu ya. Pengertian pendapatan agregat. Pendapatan agregat adalah suatu bentuk PDB yang sama dengan pengeluaran konsumsi ditambah laba bersih. Pendapatan agregat dalam ilmu ekonomi adalah istilah konseptual yang luas. Ini dapat mengungkapkan hasil dari total output dalam perekonomian untuk produsen. Output tersebut untuk melakukan produksi agregat harus direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan produksi dilakukan agar dapat menentukan berapa unit volume produk yang harus diproduksi setiap periode dengan menggunakan kapasitas maksimum yang tersedia. Ini rumusnya nih. Ini rumusnya berikut singkatan. Ini kan singkatannya nih yang udah didiskusikan oleh orang-orang kan. Itu pendapatan karyawan, B pendapatan pemilik bisnis, dan R itu pendapatan sewa, C pendapatan perusahaan, I pendapatan bunga, dan G pendapatan pemerintah, dan S subsidi pemerintah. Ini rumusnya nih. Rumus untuk menentukan pendapatan agregat nih, pendapatan agregat nih rumusnya. Ini E tambah B tambah R tambah C tambah I dan tambah dalam kurung G kurang S. Berarti pendapatan pemerintah dikurang subsidi pemerintah. Nih, perhatikan bahwa subsidi pemerintah dikurangkan dari pendapatan pemerintah sebelum semua jumlah faktor lainnya ditentukan. Berarti harus ditentukan dulu. Nih. Apa ini keuntungan? Untuk rumah tangga, menentukan jumlah pendapatan agregat yang dihasilkan selama 1 tahun kalender dapat menguntungkan saat menghitung total pajak yang harus dibayar untuk periode tersebut. Di sejumlah negara tuh, agen pajak federal memberikan beberapa insentif bagi pasangan untuk mengajukan pengembalian pajak bersama. Daripada setiap pasangan mengajukan secara terpisah dengan memilih untuk mengumpulkan pendapatan yang mereka hasilkan untuk periode pajak. Rumah tangga lebih cenderungnya itu berhutang, pajak lebih sedikit. Dan dengan demikian menerima pengembalian bersama yang lebih tinggi daripada yang mereka terima dengan pengembalian individu. Terus hubungan selanjutnya tuh ini masih dalam materi kedua, hubungan input dan output perencanaan agregat. Nih gambar ini nih menjelaskan, kita gedein dulu ya. Nah, jadi gambar sebelah ini menjelaskan tentang rencana agregat untuk produksi manajer. Operasi tidak hanya menerima input mengenai prediksi permintaan dari berbagai pemasaran, tetapi harus pula berhadapan dengan data keuangan. Nih. Terus personal tenaga kerja, persediaan kapasitas eksternal atau subkontraktor. Oke, nih ini dibaca aja nih. Terus
Disagregasi ini menghasilkan sebuah jadwal produksi untuk aduh, ini untuk master production schedule yang menyediakan input bagi sistem perencanaan kebutuhan material. Nih, oke. Kita lanjut slide selanjutnya. Yang ketiga nih terakhir materinya itu equilibrium, GDP, dan multiplier-nya. Ini kurang paham sih materi ketiga ini, tapi ya saya jelaskan sedikit. Ini adalah metode ini berbasis kegiatan ekonomi lah, membantu pemerintah dan investor untuk mengambil keputusan investasi dan juga membantu pemerintah dalam pembentukan dan implementasi kebijakan. Sekarang tuh mari kita lihat contoh metode pengeluaran, di mana pengeluaran dari berbagai cara dipertimbangkan itu termasuk pengeluaran dan investasi. Di bawah ini pengeluaran, ini jelasan nih, di bawah ini pengeluaran yang berbeda. Model bruto, ekspor, impor, dan lain-lain. Metode yang paling umum meliputi 1. Itu menghitung GDP real equilibrium atau pendapatan. Kita membutuhkan titik awal atau C sama dengan nilai total atau output yang dihasilkan, yaitu di sini tuh equilibrium akan terjadi jika AE sama dengan Y kali A. Untuk menjelaskan PDB real equilibrium, kita mulai dengan 3 persamaan. DI sama dengan Y kurang T. Terus persamaan yang ini AE sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Ini kayak rumusnya rumusnya. Terus persamaan pertama G dan I benar menurut definisi. Ini menghabiskan konsumen. Terus kita dapat mengidentifikasi keseimbangan ini merupakan aljabar dan juga secara grafis bahwa dalam perekonomian sederhana ini tingkat harga tetap konstan. Dan bagi siapa saja yang memiliki wawancara untuk posisi analisis di bank atau lembaga lain itu, ini adalah panduannya. Ini membutuhkan mencari di mana agregat barang dan jasa. Inilah sekian dari penjelasan saya tentang materi yang kami dapat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari kata atau presentasinya kurang jelas, mohon dimaafkan. Kita juga sama-sama belajar. Dan mungkin ada yang materi juga yang saya belum bisa mengerti, tapi saya usahakan menjelaskan kepada teman-teman. Mohon maaf jika materi yang saya jelaskan kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.